Selamat datang di channel multi audiobox pemberontak abadi atau Renegade Immortal. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 171 Giok yang ditinggalkan Lim Wuan. Sangat jelas bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Jika dia ingin pergi dari sini, dia harus melewatinya. Wang Lin diam-diam menghela napas. Dia menunjuk pedang kristal dan mengarahkannya ke pilar batu di belakangnya. Pedang kristal terus menghancurkan potongan-potongan pilar batu dan semuanya melayang membentuk lingkaran di sekitar Wang Lin. Lambat laun, semakin banyak pecahan batu berkumpul di sekelilingnya. Setelah mencapai 5 atau 6 lingkaran, dia menarik pedang kristalnya setelah melakukan beberapa perhitungan. Wang Lin menerobos masuk ke area kosong dengan sejumlah besar batu berputar di sekelilingnya. Dia memperlambat langkahnya begitu memasuki area kosong dan dengan tenang bergerak maju. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun, hal ini tidak membuat Wang Lin berhenti berhati-hati, malah membuatnya semakin waspada. Setelah berada di tempat asing ini begitu lama, Wang Lin tidak percaya bahwa tempat yang begitu tenang dan damai benar-benar ada. Sebaliknya, dia berpikir bahwa dia hanya merasakan rasa aman palsu karena ada makhluk yang sangat kuat di suatu tempat di dekatnya. Dia dalam keadaan siaga penuh, pedang kristal tersembunyi di antara bebatuan yang hancur, dan dia memegang jimat tingkat Nas Chen Soul di tangannya. Indra ilahinya menyebar dan memeriksa sekelilingnya. Ada juga sebagian kecil yang terhubung ke tas penyimpanannya untuk memastikan bahwa dia siap mengeluarkan barang-barang darinya dalam situasi apapun. Dia perlahan-lahan berjalan ke tengah area yang tenang itu. Dari posisinya saat ini, jika dia melihat ke samping, dia akan dapat menarik garis lurus ke tempat batu itu menghilang sebelumnya. Wang Lin menjadi semakin waspada. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba merasakan bahaya besar melalui indera ilahinya. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera mundur dan menggunakan mantra tingkat Nas Chen Soul untuk membentuk perisai cahaya di depannya. Saat tubuhnya mundur, dua lengkungan muncul di tempat dia berdiri tadi. Kedua lengkungan itu terhubung dan membentuk bentuk mulut besar yang terbuka. Jimat tingkat Nas Chen Soul bergetar hebat di tangannya dan berubah menjadi debu. Memanfaatkan kesempatan ini, Wang Lin dengan cepat mundur. Keringat dingin muncul di dahinya saat dia menatap mulut besar yang menutup. Jantungnya berdebar kencang. Makhluk mirip celah ruang angkasa ini tidak membuka mulutnya ketika bebatuan datang, tetapi menunggu sampai Wang Lin lewat. Tampaknya makhluk itu telah menjadikan Wang Lin sebagai targetnya. Wang Lin berpikir sejenak. Melihat jarak yang tersisa, dia baru sampai setengah jalan. Dia tak kuasa menahan senyum pahit karena itu satu-satunya jimat tingkat Nas Chen Soul yang dimilikinya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan mulutnya lebih kuat daripada serangan kultivator Nas Chen Soul. Jika Wang Lin sampai tersentuh oleh mulut makhluk itu, setidaknya dia akan terluka parah, jika tidak sampai tewas. Dia menarik napas dalam-dalam. Setelah berpikir sejenak, tanpa ragu-ragu dia mengeluarkan sejumlah besar harta pertahanan dari tas penyimpanannya. Harta-harta itu diperolehnya dari membunuh semua kultivator tersebut. Namun, karena semuanya adalah harta berkualitas rendah, dia menggunakannya karena menganggapnya sebagai barang yang bisa dikorbankan. Setelah ragu sejenak, dia mulai bergerak maju mengikuti lingkaran batu-batu itu. Kali ini dia bahkan lebih berhati-hati saat bergerak maju dengan indera ilahinya yang terbentang. Dia memutuskan bahwa dia akan segera mundur jika dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Kemudian, sebuah setengah lingkaran sepanjang 100 kaki muncul di hadapannya dan lebih dari setengah batu di depannya tiba-tiba menghilang. Wang Lin segera mundur, tetapi lebih dari setengah batu di belakangnya juga menghilang, dan kemudian batu-batu di arah lain pun ikut menghilang. Ini berarti bahwa kemanapun dia pergi, akan ada lebih banyak makhluk tak terlihat itu. Wang Lin segera bergerak ke samping, tetapi kemudian lapisan pelindung yang dibentuk oleh ratusan harta pertahanan mulai berderak dan hancur satu per satu.
Wang Lin terkejut saat ia meringkuk dan bergeser ke samping, nyaris lolos darinya. Ia berdiri 100 kaki jauhnya dengan kemejanya basah kuyup oleh keringat. Tempat yang baru saja ia lewati dikelilingi oleh setidaknya 7 mulut terbuka. Jika bukan karena harta karun itu yang mengulur waktu sebentar, ia pasti sudah mati. Wang Lin tersenyum kecut. Semua batu di sekitarnya kini telah hilang. Meskipun ia masih memiliki beberapa harta pertahanan, semuanya akan habis jika ia menghadapi bahaya seperti ini beberapa kali lagi. Yang terpenting, Wang Lin khawatir jika ia dikelilingi dari segala arah oleh mulut-mulut itu, maka ia pasti akan mati. Dia menghela napas sambil mengeluarkan lebih banyak harta pertahanan. Setelah mengaktifkannya, dia menyebarkan indera ilahinya dan mulai bergerak maju dengan hati-hati. Dia melihat ke arah perbatasan area yang tenang ini. Jika dia terbang dengan kecepatan penuh, dia bisa menyeberangi area ini hanya dalam beberapa saat. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, kemungkinan besar dia akan langsung menabrak mulut salah satu makhluk itu. Pada saat itu, bahkan peri pun tidak bisa menyelamatkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengertakkan giginya sambil perlahan bergerak maju. Indra ilahinya dengan cermat memeriksa sekelilingnya. 3 hari kemudian, Wang Lin benar-benar kelelahan, dan semua harta pertahanan di tas penyimpanannya telah habis. Dalam 3 hari itu, ia menghadapi banyak situasi hidup dan mati. Suatu kali, separuh tubuhnya berada di dalam mulut. Jika ia tidak memasuki manik-manik penentang surga tepat waktu, ia pasti sudah mati. Untungnya, manik penentang langit itu tidak berada di dalam mulut makhluk-makhluk tersebut, jadi ketika dia keluar, dia tidak berada di dalam mulut makhluk itu. Namun, Wang Lin takut memasuki manik penentang langit sekarang karena jika manik penentang langit itu ditelan, maka meskipun dia menghindari kematian untuk sementara waktu, dia tidak akan bisa menghindarinya ketika waktu untuk berada di dalamnya habis. Melihat jarak yang tersisa kurang dari 10 km, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan terus maju. Tiba-tiba, sebuah mulut mulai terbuka di hadapannya. Tepat ketika Wang Lin hendak menghindar, indera ilahinya tiba-tiba merasakan bahaya. Hal yang paling ia takuti telah terjadi. Mulut-mulut berbentuk lengkung muncul di sekelilingnya. Makhluk-makhluk itu semuanya membuka mulut mereka secara bersamaan. Wang Lin merasa sangat frustrasi saat ia dengan panik mencari-cari di dalam tasnya hingga ia menemukan sebuah giok putih yang tampak sangat sederhana. Ini adalah formasi pertahanan yang diberikan Lim Wuan sebagai hadiah perpisahan untuk digunakan saat ia memasuki kultivasi tertutup. Wang Lin tidak ragu untuk melemparkan giok itu. Dia sudah mengambil keputusan, jika keadaan memburuk, dia hanya bisa memasuki manik penentang langit. Bahkan jika ruang tempat manik itu berada akhirnya ditelan, itu adalah satu-satunya pilihan. Saat dia melemparkan giok itu, mulut-mulut di sekitarnya terbuka lebar dan mendekatinya. Namun, tepat pada saat itu, sebuah cincin cahaya hijau muncul di samping Wang Lin. Kemudian tiba-tiba menyebar dan seekor naga hijau keluar dari giok tersebut. Saat naga itu muncul, mulut-mulut itu mulai melahap cincin cahaya yang telah menyebar. Lingkaran cahaya itu terus bergetar. Saat naga itu berputar mengelilingi Wang Lin. Wang Lin melompat dan dengan paksa menerobos keluar melalui celah di antara dua mulut naga tersebut. Selama proses ini, naga itu terus meraung sementara sosoknya semakin memudar. Dengan kecepatan itu, Wang Lin menempuh 10 km terakhir tanpa berhenti. Banyak mulut ternganga di sepanjang jalan, tetapi semuanya terblokir oleh naga hijau di sekelilingnya. Setelah sepenuhnya meninggalkan area yang tenang, naga hijau itu hampir roboh. Wang Lin dengan cepat mengirimkan beberapa segel, menyebabkan naga itu kembali menjadi gas hijau dan mengirimkannya kembali ke giok putih. Wang Lin mendengar bunyi ping pelan. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat retakan kecil muncul di giok itu. Hati Wang Lin terasa sakit. Ia memeriksanya dengan indera ilahinya. Setelah mendapati bahwa giok itu belum rusak,
ia menghela napas lega dan dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Ia berbalik untuk melihat kembali ke area yang tenang itu. Hatinya masih berdebar kencang. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat kepalanya dan melompat ke atas pilar batu. Kemudian dia menginjak pilar itu, menyebabkan pilar itu hancur berkeping-keping. Pecahan batu itu membentuk lingkaran di sekitar Wang Lin saat dia terbang ke atas. Setelah beberapa hari berlalu, kecepatan Wang Lin menjadi semakin cepat. Setelah meninggalkan area aneh itu, rasanya seperti dia memasuki dunia yang berbeda. Dia tidak lagi bertemu makhluk-makhluk mirip celah ruang angkasa itu, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah dia juga tidak bertemu makhluk-makhluk kuat seperti naga. Akibatnya, kecepatannya secara alami meningkat. Namun, dia tidak membuang batu-batu di sekitarnya, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Wang Lin sangat berhati-hati sehingga kecuali dia 100% yakin dirinya aman, maka dia tidak akan membuang batu-batu ini sekarang. Seiring bertambahnya kecepatan, Wang Lin semakin cepat sampai ke tempat tujuannya. Setelah beberapa saat, Wang Lin menyadari bahwa pilar-pilar batu di sekitarnya memiliki ukuran yang sama dengan pilar yang dia pijak saat pertama kali masuk. Ruang hampa ini terlalu besar. Wang Lin tidak yakin bisa menentukan lokasi cincin cahaya oval itu, jadi dia hanya bisa menggunakan ukuran pilar batu untuk memperkirakan lokasinya. Pada hari itu, ia berdiri di atas pilar batu berbentuk kerucut. Matanya berbinar saat ia mendongak. Ia telah terbang secara horizontal di antara pilar-pilar batu sebesar ini untuk waktu yang sangat lama, dan sekarang ia menemukan cincin cahaya berbentuk oval itu. Di kehampaan di atasnya melayang sebuah cincin cahaya oval yang sangat besar. Dia merasa sedikit menyesal karena tidak mengikuti ujian. Jika dia menyelesaikan ujian, dia akan dapat memasuki tubuh dewa kuno. Pasti ada hal-hal yang dia butuhkan di sana, tetapi setelah melewati bahaya tempat ini, Wang Lin tahu bahwa dengan kultivasinya, tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup di sini. Dia menghela napas penyesalan sambil melompat dan terbang menuju lingkaran cahaya. Namun, tepat saat dia hendak menyentuh lingkaran itu, kilatan petir ungu muncul. Kilat-kilat itu saling berpotongan dan membentuk pola belah ketupat cekung. Wang Lin terkejut. Dia tidak bisa bergerak maju, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang mencegahnya. Matanya berbinar saat menatap pola belah ketupat yang cekung itu. Cekungan ini cukup besar untuk batu spiritual berkualitas tinggi. Wang Lin segera mundur. Pada saat yang sama, pola belah ketupat cekung itu menghilang dan kilat ungu kembali ke lingkaran cahaya. Dia mencobanya lagi beberapa kali, dan pola belah ketupat cekung itu muncul setiap kali. Wang Lin mulai berpikir. Matanya berbinar saat dia menatapnya sejenak sebelum berbalik dan terbang ke atas. Dia ingat bahwa tempat ini hanyalah jalan menuju ujian. Pertama, selama dia duduk di atas pilar batu, dia akan bisa melewati tempat ini. Chapter 172 Uji Coba Bumi. Dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jalur tempat pilar-pilar itu bergerak berputar ke atas. Wang Lin terus terbang selama setengah bulan. Dia mengikuti pilar-pilar batu itu sampai akhirnya mencapai puncak. Inilah tujuan akhir dari pilar-pilar batu ini. Terdapat pusaran raksasa di sini, dan semua pilar batu itu menghilang ke dalam pusaran tersebut. Wang Lin memandang pusaran itu dan mulai merenung. Dia membuat segel dengan tangannya saat pedang terbang keluar dari tas penyimpanannya dan melayang tanpa bergerak di depannya. Dia menempatkan sepotong kecil indera ilahinya pada pedang terbang itu sebelum mengirimkannya ke dalam pusaran. Wang Lin sedikit memejamkan matanya. Pedang terbang itu melesat menuju pusaran dan masuk tanpa perlawanan. Ketika pedang terbang itu mencapai pusaran, rasanya seperti tenggelam dalam lumpur. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan pedang itu melewatinya dan muncul di sisi lain. Yang tampak di hadapan Wang Lin adalah dunia yang dipenuhi cahaya terang. Lapisan es tebal menutupi tanah. Langit gelap, tetapi masih ada cahaya yang bersinar dan dipantulkan oleh es.
Angin berputar-putar di atas es sejenak sebelum bergerak menjauh. Tempat ini sangat luas tanpa ujung yang terlihat, tetapi orang dapat dengan jelas melihat menara-menara hitam di kejauhan. Menara hitam terdekat tingginya hanya 100 kaki, tetapi semakin jauh menara-menara hitam itu, semakin tinggi pula tingginya. Menara terjauh yang dapat dilihat Wang Lin tingginya melebihi 400 kaki. Menara-menara hitam ini membentuk garis lurus. Menara-menara hitam itu sangat menarik perhatian karena terbuat dari batu hitam. Bahkan ketika cahaya memantul dari es ke menara, semuanya terserap, tidak ada yang dipantulkan dari menara. Pedang terbang itu berhenti sejenak di sini sebelum kembali menembus pusaran dan mendarat di tangan Wang Lin. Di luar pusaran raksasa, Wang Lin membuka matanya sambil menarik indera ilahi dari pedang terbang dan memasukkan pedang itu kembali ke dalam tasnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan urat naga, menggoyangkannya, dan iblis itu segera terbang keluar. Dia dipenuhi kegembiraan saat menatap Wang Lin dan berteriak, "Siapa yang akan kita bunuh kali ini? Tempat apa ini?" Iblis yang bersemangat itu terkejut setelah melihat sekelilingnya. Dia dengan cepat terbang mengelilingi area tersebut. Kemudian dia melihat pusaran raksasa itu sebelum kembali menatap Wang Lin. Dia menggosok tangannya dan dengan hati-hati berkata, mungkinkah kau ingin aku masuk ke dalam sana?" "Tidak, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin." Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun sambil menunjuk ke pusaran itu dan menatap iblis itu dengan tatapan dingin. Tempat ini penuh bahaya. Sebelum ia benar-benar menjelajahi tempat itu, ia tidak akan gegabah menerobos masuk. Setan itu memasang ekspresi getir di wajahnya sambil berkata dengan tegas, "Siapa yang tahu apa yang ada di dalam sana? Tempat terkutuk ini memberiku perasaan aneh. Aku tidak akan pergi. Aku benar-benar tidak akan pergi." Wang Lin menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan beberapa bendera jiwa. Semua bendera ini dulunya milik orang lain. Wang Lin mengambil salah satu bendera. Matanya berbinar saat dia mengulurkan tangan dan meraih jiwa Sang Muya. Saat Wang Lin bertemu dengan Sang Muya, yang membunuh kakak laki-lakinya sendiri untuk mencuri yayasannya, Wang Lin menanyakan banyak hal kepadanya sebelum membunuhnya dan menyegel jiwanya di dalam bendera jiwanya sendiri. Cahaya putih berkedip di tangan Wang Lin, memperlihatkan wajah Sang Muya yang ketakutan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan cahaya putih itu terbang menuju iblis tersebut. Setan itu menjilat bibirnya sambil menatap jiwa itu dengan keserakahan di matanya dan melahapnya tanpa ragu-ragu. Setelah mengusap perutnya, ia menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan dan berkata, "Tidak akan pergi, tetap tidak akan pergi." Mata Wang Lin tiba-tiba menjadi dingin saat indera ilahi alam jinnya melesat keluar. Iblis itu mengeluarkan lolongan kesakitan dan asap hijau muncul di tubuhnya lagi. Ia mulai memohon belas kasihan sebelum dengan enggan berjalan menuju pusaran. Dengan menggunakan jejak indera ilahi yang tertinggal di dalam iblis, dia sekali lagi melihat pemandangan di sisi lain pusaran, tetapi kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah melewati pusaran kali ini, yang terlihat bukanlah dunia es, melainkan lautan api. Ini memang lautan api. Semakin jauh ia memandang, semakin gelap kobaran apinya. Melihat ke kejauhan, tampak lautan api hitam yang mengamuk dan mewarnai langit menjadi ungu. Gelombang udara panas menerjang ke depan. Selain itu, berbagai makhluk buas yang terbentuk dari api terlihat bergerak-gerak. Sama seperti dunia es, di dunia api ini juga terdapat deretan menara hitam yang menjulang ke kejauhan. Setan itu menjerit. Tampaknya ia takut akan gelombang panas, sehingga ia segera mundur. Wang Lin berpikir sejenak. Matanya berbinar saat dia menunjuk ke arah pusaran itu lagi dan menatap iblis itu. Iblis itu segera berteriak, "Berikan aku jiwa lain." Wang Lin melirik iblis itu sebelum mengeluarkan jiwa lain dan melemparkannya. Iblis itu segera menelannya dan menunjukkan ekspresi seorang pahlawan yang siap mati saat ia menyerbu kembali ke dalam pusaran. Kali ini, dunia di dalamnya berubah lagi dan menjadi dunia pasir.
Dunia itu dipenuhi dengan kaktus besar yang tak terhitung jumlahnya serta banyak tornado di kejauhan. Deretan menara hitam yang membentang tanpa batas ke kejauhan itu persis sama dengan dua tempat lainnya. Mata Wang Lin berbinar. Ujian selanjutnya adalah tumpukan bilah pedang dan hutan rimba. Jika digabungkan, semuanya mewakili logam, kayu, air, api, dan tanah, 5 elemen. Wang Lin tiba-tiba mengerti mengapa Duan Muji mencari Wang Qingyue. Dengan teknik pelarian 5 elemen milik Wang Qingyue, maka apapun ujiannya, baik itu gunung pedang, hutan, dunia es, lautan api, atau gurun tak berujung, akan sangat mudah bagi mereka untuk melewatinya. Jika Wang Lin bisa memilih, dia pasti akan memilih padang pasir. Lagi pula, dia tahu teknik melarikan diri dari bumi, yang akan sangat berguna di sana. Wang Lin berpikir sejenak sebelum terbang ke puncak pilar batu di dekatnya dan menungganginya menuju pusaran. Dia menoleh dan melirik iblis itu. Iblis itu menghela napas dan dengan patuh memasuki pusaran. Tidak lama kemudian, tepat saat batu itu hendak masuk, Wang Lin melompat mundur ke batu di belakangnya. Iblis itu keluar dengan ekspresi sedih dan kembali masuk ke dalam pusaran. Hal ini terus berlanjut dan pada kali keempat iblis itu masuk ke dalam, mata Wang Lin berbinar dan dia menerobos masuk ke dalam pusaran. Yang terbentang di hadapannya adalah gurun pasir tak berujung dengan angin gurun yang ganas menuju ke arahnya. Tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya terlihat di kejauhan. Tornado-tornado itu membentang dari tanah hingga ke langit. Tidak salah jika dikatakan bahwa tornado ada di mana-mana. Bersamaan dengan angin, ada juga pasir, yang akan memberikan dampak yang cukup besar jika mengenai seseorang. Dia menyingkirkan iblis itu, menyentuh pasir di tanah, melangkah maju, dan menghilang ke dalam tanah. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 1000 kaki jauhnya. Sekitar 1000 kaki jauhnya terdapat menara pertama dalam uji coba bumi. Ketika dia memasuki menara, suara angin di luar tiba-tiba menghilang. Di dalam menara benar-benar sunyi. Saat Wang Lin dengan saksama mengamati menara itu, ekspresinya menjadi serius. Menara ini memiliki total 3 lantai. 2 lantai pertama kosong, sedangkan lantai ketiga memiliki sebuah meja yang tertutup lapisan debu tebal. Wang Lin melihat sekeliling dan hendak turun, tetapi matanya tiba-tiba berbinar ketika menatap meja itu. Saat ia melihat dari samping, ia menyadari bahwa ada satu bagian di meja yang lebih tinggi dari bagian lainnya. Ia melangkah lebih dekat untuk melihatnya sebelum melambaikan tangannya dan menciptakan hembusan angin yang meniup lapisan debu. Deretan kata mulai muncul di atas meja. Wang Lin melambaikan tangannya beberapa kali lagi dan angin yang dihasilkannya secara bertahap membuat kata-kata itu menjadi lebih terlihat. Jelas bahwa kata-kata ini ditinggalkan oleh orang-orang yang datang ke sini sebelumnya dan tertutup debu selama jangka waktu yang lama. Karena aku memasuki tempat ini, aku memutuskan untuk meninggalkan tanda tanganku. Beberapa kata ini penuh dengan kekuatan, seperti sebuah daya dorong yang menghantamnya. Dia merenung sejenak sebelum meninggalkan menara hitam itu. Begitu dia meninggalkan menara hitam itu, angin menderu kembali berhembus kencang. Pasir berterbangan di langit, menutupi dan membuatnya gelap. Wang Lin hanya bergerak di darat menggunakan teknik melarikan diri dari tanah. Dia tidak berani terbang, karena jika ada batasan kuat di langit, maka dia akan mati begitu lepas landas. Dia berpikir sejenak sebelum mengeluarkan pedang terbang dan melemparkannya ke langit. Pedang terbang itu melesat ke langit. Ketika berada sekitar 1000 kaki di udara, angin hitam muncul entah dari mana dan mengubah pedang terbang itu menjadi debu. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, dan pedang terbang itu hanyalah konfirmasi. Dia melihat sekelilingnya. Tempat ini berjarak sekitar 100 km dari menara berikutnya. Setelah berpikir sejenak, dia melangkah maju dan bergerak ke bawah tanah menggunakan teknik pelarian bumi. Kali ini,
Wang Lin dapat merasakan dengan jelas sebuah kekuatan yang mencegahnya menggunakan teknik melarikan diri dari bumi. Namun, kekuatan ini tidak terlalu besar, sehingga Wang Lin hanya perlu menggunakan sedikit energi spiritual untuk melawannya. Hal ini memungkinkan dia untuk melewati jarak 100 km ini dengan selamat. Setelah tiba di menara kedua, dia menggeledahnya dan tidak menemukan apapun. Dia tidak yakin apakah Kaisar kuno dan mereka juga telah melewati ujian bumi ini. Namun, dari apa yang dia dengar dari mereka dan dengan penyebutan perisai es, sepertinya mereka akan melewati ujian air sebagai gantinya. Tepat pada saat ini, beberapa puluh ribu kilometer di depan Wang Lin, si bungkuk Meng berdiri di sebuah menara hitam dengan ekspresi muram. Dia melihat keluar dan melihat bahwa angin hitam telah menyelimuti daerah itu. Deru angin terdengar seperti tangisan hantu yang merembes ke dalam menara. Saat ini kondisinya sangat menyedihkan. Bahkan kodok di bahunya pun terlihat sangat lemah, ia mengayunkan kepalanya sambil mengeluarkan suara kodok yang lemah. Saat ia menyentuh kodok di bahunya, ia merasakan kebencian yang mendalam di hatinya. Beberapa bulan yang lalu, ia, Raja Iblis Enam Keinginan, dan yang lainnya dikejar oleh naga merah. Tak satu pun dari mereka yang mampu menandingi naga itu, dan bahkan ketika mereka bekerja sama, mereka tetap tidak mampu melawannya. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka hanya bisa melarikan diri sendiri. Tujuan semua orang adalah pusaran di puncak lorong. Hanya dengan memasuki pusaran dan menghadapi ujian pertama mereka dapat lolos dari bahaya ini, tetapi naga merah itu berada tepat di belakang mereka, sehingga rencana awal mereka hancur. Awalnya mereka berencana untuk mengikuti ujian pertama bersama-sama dan menggunakan kekuatan masing-masing untuk melewatinya. Dengan cara ini, tingkat kesulitan ujian pertama akan berkurang drastis. Mereka juga akan dapat menghemat energi spiritual mereka dan menggunakannya untuk ujian kedua. Sayangnya, naga merah itu terlalu kuat, dan kemampuannya sangat sulit untuk dihadapi oleh siapapun, sehingga mereka hanya bisa lari. Ketika mereka tiba di depan pusaran, semua orang bergegas masuk tanpa berpikir panjang selain melarikan diri. Akibatnya, semua orang menghadapi lingkungan yang berbeda. Yang dimasuki si bungkuk Meng adalah ujian bumi. Saat melihat gurun, hatinya langsung ciut. Awalnya mereka berencana melewati ujian air, yaitu dunia es. Terakhir kali mereka datang ke sini, mereka berhasil melewati ujian air setelah banyak yang tewas. Meskipun berbahaya, keempat orang yang beruntung ini sudah pernah melewatinya sekali. Mereka juga telah menyiapkan harta karun untuk menghadapi tempat itu, jadi mereka yakin bisa melewatinya. Namun, si bungkuk Meng belum pernah mengalami ujian bumi sebelumnya. Akibatnya, dia hanya bisa pasrah dan menerobos. 10.000 km pertama relatif aman, tetapi setelah itu, angin hitam menyelimuti langit dan menghantamnya. Ada juga makhluk misterius di dalam angin hitam yang menggunakan suara untuk menyerang, sehingga sangat sulit untuk bertahan. Awalnya, jumlah makhluk ini tidak banyak, jadi dia membunuh mereka satu persatu dengan racunnya. Namun, dia segera menyadari bahwa semakin banyak yang dia bunuh, semakin banyak pula yang muncul. Dalam pertempuran besar terakhir, terdengar teriakan dari setidaknya 10.000 makhluk tersebut. Namun, si bungkuk Meng adalah kultivator formasi jiwa, dan salah satu yang ahli dalam racun. Meskipun serangan suara dari makhluk-makhluk itu membuatnya waspada, dia tetap membunuh mereka semua pada akhirnya. Tetapi sebelum dia bergerak terlalu jauh, lebih dari 10.000 makhluk itu muncul lagi. Setelah membunuh 100.000, tersisa 1 juta. Setelah membunuh 1 juta, tersisa 10 juta. Di dalam setiap tornado hitam terdapat makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, angin hitam ini tercipta dari gerakan sayap makhluk-makhluk tersebut. Dia terus membunuh semakin banyak orang hingga dia kehilangan hitungan berapa banyak yang telah dia bunuh. Energi spiritual dalam tubuhnya semakin menipis dan menjadi tidak stabil. Pada akhirnya,
dia akhirnya mampu menciptakan celah yang memungkinkannya untuk menerobos makhluk-makhluk itu dan memasuki menara hitam. Dia tidak berani pergi. Meskipun dia adalah kultivator formasi jiwa dan memiliki racun, dia tetap gemetar. Musuhnya terlalu banyak, dan dia takut jika dia berhasil membunuh semua musuh yang ada di luar, 10 kali lipat jumlah musuh akan muncul setelahnya. Ada banyak sekali tornado hitam di gurun yang tak berujung ini. Belum lagi kemungkinan 10 kali lebih banyak, 100 kali lebih banyak, 1000 kali lebih banyak, atau bahkan 10.000 kali lebih banyak. Memikirkan hal ini, hati si bungkuk Meng menjadi dingin. Meskipun tidak satu pun dari makhluk-makhluk itu yang kuat secara individu, jika ada 1 miliar atau 10 miliar dari mereka, maka serangan suara gabungan mereka akan menghancurkan jiwa bahkan seorang kultivator formasi jiwa seperti dirinya dan bahkan akan menghancurkan tubuhnya. Semakin jauh Wang Lin bergerak maju, semakin bingung dia. Dia sudah menempuh jarak lebih dari 1000 kilometer, tetapi selain beberapa tornado besar, tidak ada bahaya lain. Hanya saja perlawanan di bawah tanah menjadi semakin kuat, memaksanya untuk memperlambat langkah. Lebih dari setengah energi spiritual dalam tubuhnya telah digunakan untuk menangkis kekuatan ini. Wang Lin muncul di hadapan sebuah menara hitam. Menara hitam ini setinggi 1000 kaki dan menjulang tinggi menembus langit. Begitu Wang Lin memasuki menara, ekspresinya berubah saat ia melihat ke tanah. Ada beberapa jejak gerakan kecil di lapisan debu yang tebal. Seolah-olah sesuatu telah menyentuhnya dengan lembut. Wang Lin perlahan berjalan mendekat dan melihat ke bawah. Matanya berbinar saat ia dengan cepat dan hati-hati memeriksa setiap lantai menara. Di puncak menara, ia menemukan banyak jejak kaki yang membuat debu berserakan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak yakin apakah ada orang lain yang telah memasuki ujian bumi sebelum dia. Dari bekas luka di sini, sepertinya mereka belum lama berada di sini. Wang Lin berdiri di puncak menara dan memandang keluar. Ia bisa melihat sangat jauh dari sini, tetapi selain tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada apapun di kejauhan. Setelah berpikir sejenak, ia memperlambat langkahnya dan bergerak maju dengan santai. Tidak masalah siapa yang ada di depannya, begitu ia bertemu mereka, ia pasti akan dikendalikan oleh mereka. Namun, jika ia dapat mengendalikan jarak antara mereka, maka ia dapat meminjam kekuatan mereka untuk melewati ujian bumi ini dengan aman. Dengan pemikiran ini, Wang Lin perlahan maju menggunakan teknik pelarian bumi. Hasilnya, ia tiba di menara hitam yang berjarak 10.000 km dari titik awal. Sepanjang perjalanan, ia akan mengirim iblis keluar terlebih dahulu setiap kali bertemu menara hitam. Hanya setelah diperiksa oleh iblis barulah ia masuk dengan hati-hati. Waktu berlalu perlahan. Setengah bulan kemudian, ketinggian menara telah mencapai 8.000 kaki. Wang Lin memandang ke bawah dari puncak menara. Sepanjang perjalanan, dia sudah terbiasa naik ke puncak setiap menara dan memandang ke kejauhan dari sana. Pupil matanya tiba-tiba menyempit saat dia melihat tornado dengan berbagai ukuran bergerak ke satu arah seolah-olah ada sesuatu yang memanggil mereka. Mata Wang Lin berbinar. Dia menatap mereka sejenak sebelum turun dari menara. Di dasar menara, dia memasuki tanah dan melanjutkan perjalanan. Perlawanan di bawah tanah kini semakin kuat. Ia sekarang perlu menggunakan 80% energi spiritualnya untuk menangkis kekuatan tersebut dan terus menggunakan teknik melarikan diri dari tanah. Wang Lin tiba-tiba berhenti ketika ia menyadari dengan indera ilahinya sebuah cahaya hitam di pasir di depannya. Bau busuk tiba-tiba muncul, dan tanpa ragu, Wang Lin mengeluarkan pil yang diberikan si bungkuk Meng dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, ia naik dan muncul di permukaan tanah. Ini adalah kali pertama dia muncul ke permukaan sebelum mencapai menara hitam. Saat ia muncul di permukaan, suara deru angin semakin keras. Tekanan angin yang menerpa tubuhnya terasa menyakitkan. Namun saat ini, Wang Lin tak lagi mempedulikan hal-hal itu, tangannya membentuk segel, dan ia berteriak,
pergi. Angin aneh tiba-tiba muncul. Angin itu bergerak di antara tornado hitam dan kemudian mulai berputar-putar di gurun. Perlahan-lahan, gurun itu tampak seperti sedang digeledah oleh tangan tak terlihat. Tangan itu menemukan mayat-mayat binatang buas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk-makhluk ini hanya sebesar kepalan tangannya dengan sepasang sayap tipis di punggung mereka. Mulut mereka tajam dan wajah mereka tampak ganas. Indra ilahi Wang Lin menyebar. Dia mengerutkan kening melihat apa yang ada di sana. Tidak kurang dari 10.000 mayat ada di sini, dan tubuh mereka semuanya hitam, yang berarti mereka mati karena racun yang sangat kuat. Wang Lin dengan cepat menyadari bahwa orang yang berada di depannya adalah si Bungkuk Meng. Sembari memikirkan si Bungkuk Meng, Wang Lin mencibir, tetapi dalam hatinya ia menjadi lebih waspada. Ia kembali menceburkan diri ke tanah dan melanjutkan perjalanan menuju menara berikutnya. Beberapa jam kemudian, indra ilahi Wang Lin menemukan menara berikutnya, namun di depan menara itu terdapat tornado kecil yang bergerak bola-balik. Wang Lin berpikir sejenak sambil mundur. Dia memutuskan untuk memutarinya dan langsung menuju menara hitam berikutnya. Namun, tepat pada saat itu, tornado hitam mulai bergerak perlahan ke arahnya. Tornado itu menyeret pasir dari tanah dan menyemburkannya kembali. Sebagian pasir mengenai menara, menciptakan serangkaian suara gemerincing. Wang Lin mencibir. Dia menyebarkan indra ilahinya dan menemukan bahwa ini adalah satu-satunya tornado di sekitarnya. Indra ilahi alam ji miliknya muncul dan memasuki tornado hitam itu. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 1000 indra ilahi di dalamnya. Masing-masing indra ilahi itu kurang lebih setara dengan kultivator formasi inti. Selama tidak ada yang di atas tahap jiwa baru lahir, mereka tidak membahayakan Wang Lin. Hanya dalam satu sapuan, sekitar 100 indra ilahi hancur. Namun, 900 indra ilahi yang tersisa menyatu membentuk pedang yang menusuk ke arah indra ilahi Wang Lin. Tornado itu tiba-tiba berhenti sejenak, dan jeda ini menyebabkan tornado tersebut menghilang, memperlihatkan makhluk-makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Makhluk-makhluk kecil ini persis sama dengan yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Mereka semua berkerumun bersama, mengepakkan sayap dan mengeluarkan suara-suara aneh. Suara-suara ini berkumpul menjadi satu gelombang suara besar. Pada saat yang sama, indra ilahi mereka bercampur menjadi satu untuk membentuk sebuah pedang. Tak lama setelah pedang itu terbentuk, pedang itu melesat ke arah Wang Lin dengan gelombang suara tepat di belakangnya. Wang Lin mengerutkan kening sambil cepat-cepat menarik indra ilahinya. Dia menepuk tas penyimpanannya dan iblis itu terbang keluar. Ketika melihat pedang yang terbuat dari indra ilahi, iblis itu langsung bersemangat dan melompat ke arahnya tanpa menunggu perintah Wang Lin. Saat iblis itu terbang keluar, pedang indra ilahi dan gelombang suara tiba satu demi satu. Iblis itu meraung kegirangan saat tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap. Gumpalan asap itu menyebar dan dengan cepat mengelilingi pedang yang terbentuk dari indra ilahi semua binatang kecil itu. Adapun serangan gelombang suara itu, tidak berpengaruh pada iblis karena dia sebenarnya tidak memiliki tubuh, sehingga gelombang suara itu melewatinya. Pada saat yang sama, Wang Lin membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya kristal. Pedang kristal itu melesat ke arah sekelompok makhluk. Ketika mendekat, semua makhluk kecil itu berhamburan. Jumlah mereka sangat banyak sehingga menutupi langit. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah Wang Lin melihat binatang-binatang kecil itu berhamburan, dia dengan cepat menepuk tas penyimpanannya dan ratusan pedang terbang melesat keluar. Indra ilahi Wang Lin menempel pada setiap pedang. Menggunakan kekuatan indra ilahi alam jinnya, pedang-pedang terbang itu menghujani makhluk-makhluk kecil tersebut. Chapter 173 Iblis Kedua. Wang Lin tidak ingin menghadapi mereka semua sekaligus, dia ingin memaksa mereka untuk berpencar. Benar saja, di bawah hujan pedang, makhluk-makhluk kecil itu berpencar sekali lagi. Wang Lin melewati celah-celah yang ditinggalkan makhluk-makhluk kecil itu dan tiba di luar menara.
Dia berhenti di depan pintu dan berbalik untuk mengambil semua pedang terbang yang melayang kembali ke arahnya. Pada saat yang sama, dia memanggil kembali iblis itu. Iblis itu terlalu sibuk melahap indera ilahi makhluk-makhluk kecil dan sama sekali mengabaikan Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin saat indera ilahi alam ji-nya terbang keluar. Ketika dengusan itu mencapai telinga iblis, ia gemetar ketakutan. Ia tak lagi berani terus melahap indera ilahi, jadi ia membentuk kembali tubuhnya dari awan asap hitam dan masuk ke menara bersama Wang Lin. Saat melayang di sekitar Wang Lin, ia merasa telah diperlakukan tidak adil. Ia menatap indera ilahi binatang-binatang itu untuk terakhir kalinya dengan penuh kerinduan sebelum kembali ke urat naga. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan otak iblis ini sehingga membiarkan semua musuh itu tidak terbunuh dan menyuruhnya kembali lagi. Ekspresi Wang Lin sangat serius saat dia menatap makhluk-makhluk kecil itu dari dalam menara hitam. Ada alasan mengapa dia menghentikan iblis itu untuk melahap mereka semua. Dia memikirkannya dan sampai pada kesimpulan bahwa makhluk-makhluk kecil ini berkumpul bersama untuk membentuk tornado besar ini. Satu hal yang paling banyak terdapat di tempat ini adalah tornado hitam ini. Ini berarti bahwa jumlah makhluk kecil ini hampir tak terbatas. Cara utama mereka menyerang adalah melalui indera ilahi dan gelombang suara. Meskipun serangan mereka cukup kuat, tubuh mereka sangat lemah. Akibatnya, menghancurkan makhluk-makhluk kecil ini menjadi sangat mudah, terutama bagi seseorang seperti si Bungkuk Meng, yang hanya perlu melemparkan racun. Namun, Wang Lin tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya dari puncak menara hitam terakhir, ketika tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di satu tempat. Pergerakan semacam itu memiliki tujuan, yang berarti makhluk-makhluk kecil ini memiliki cara untuk saling memanggil. Setelah terlalu banyak dari mereka mati, mereka memanggil teman-teman mereka. Jika dia terjebak dalam siklus semacam itu, maka dia pasti akan mati. Terlalu banyak tornado. Pada saat yang sama, jika dia membunuh terlalu banyak orang, maka mereka mungkin akan memanggil kembali tornado hitam yang menuju ke arah si Bungkuk Meng. Jika itu terjadi, bukan si Bungkuk Meng yang membuka jalan baginya, melainkan dia yang membantu si Bungkuk Meng dengan mengalihkan perhatian tornado hitam tersebut. Dalam pertempuran terakhir itu, sekitar 200 makhluk kecil itu dihancurkan oleh Wang Lin dan iblis. Matanya berbinar saat dia menatap makhluk-makhluk kecil di luar. Makhluk-makhluk itu berkumpul kembali membentuk tornado hitam. Setelah mengelilingi menara beberapa kali, mereka tidak lagi peduli dengan Wang Lin dan terus bergerak maju. Setelah tornado hitam itu pergi, Wang Lin menghela napas lega. Pada saat yang sama, hatinya terasa dingin. Ujian bumi ini sangat aneh. Logika di sini benar-benar berlawanan dengan apa yang normal. Ketika seseorang menyadari bahwa makhluk-makhluk kecil itu ahli dalam serangan indera ilahi dan suara tetapi memiliki tubuh yang lemah, reaksi pertama mereka adalah membunuh mereka secepat mungkin untuk mencegah menarik lebih banyak lagi. Namun akibatnya, begitu sejumlah makhluk kecil ini terbunuh dan mereka mulai meminta bantuan, maka kecuali kultivasi Anda sudah mencapai tingkat surgawi, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Wang Lin berlatih di puncak menara hitam dan menatap ke kejauhan, mengamati tempat berkumpulnya semua tornado hitam. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak terburu-buru dan menunggu di dalam menara hitam. Lalu dia menatap iblis itu. Wajah iblis itu dipenuhi keserakahan saat dia menyaksikan tornado hitam itu pergi. Wang Lin tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli berapa banyak jiwa yang telah kau telan, muntahkan setengahnya untukku." Iblis itu bergumul dengan keputusannya. Jika dia melarikan diri sekarang, akankah iblis ini mengejarnya? Dia ragu sejenak sebelum menatap Wang Lin. Ketika dia melihat tatapan Wang Lin berubah menjadi bermusuhan, dia dengan cepat mulai memuntahkan sejumlah besar jiwa binatang kecil itu. Setelah memuntahkan 20 benda, dia berpura-pura terlihat lemah. Dalam hati dia berpikir, sekuat apapun kau tetap harus memakan apa yang kumuntahkan.
Jika kau punya kemampuan, jangan dimakan. Wang Lin tidak tahu apa yang dipikirkan iblis itu, tetapi setelah melihat kesombongan di wajah iblis itu, dia hampir saja menebak. Namun, Wang Lin tidak mau repot-repot memikirkan hal-hal seperti itu. Seluruh perhatiannya terfokus pada 20 jiwa makhluk kecil itu. Setelah mengamati mereka dengan saksama untuk beberapa saat, dia mengambil jiwa-jiwa itu dan berjalan naik ke menara. Setelah menemukan lantai dengan ukuran yang tepat, alam jinnya menyebar dan mengelilingi area tersebut. Iblis itu mengikuti Wang Lin dari belakang. Ia ingin melihat Wang Lin memakan jiwa-jiwa yang berlumuran air liurnya dengan mata kepala sendiri. Saat masih merasa bangga pada dirinya sendiri, ia tiba-tiba menyadari bahwa sekitarnya diselimuti oleh aura ilahi Wang Lin. Aura ilahi yang membuatnya merasakan sakit yang lebih buruk daripada kematian, kilat merah yang menyebabkannya mengalami mimpi buruk, bergerak di sekitar ruangan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas. Ia diam-diam berpikir, sudah berakhir. Sudah berakhir. Sepertinya iblis ini akan mengakhiri hidupku. Diliputi rasa takut, ia hendak memohon belas kasihan ketika ia menyadari bahwa Wang Lin bahkan tidak menatapnya. Wang Lin saat ini sedang menatap diam-diam ke-20 jiwa makhluk kecil itu. Iblis itu menelan kata-kata yang hendak diucapkannya dan menganggap dirinya beruntung. Wang Lin dengan cermat mengamati jiwa-jiwa makhluk kecil ini. Mereka memiliki kekuatan yang hampir sama dengan kultivator tahap awal pembentukan inti. Mereka tidak kuat, tetapi juga tidak terlalu lemah. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah secara paksa memelihara iblis itu agar menyerupai jiwa-jiwa pengembara, iblis itu tidak akan dapat dengan mudah melahap semua jiwa yang mirip dengannya. Berkat keberhasilan iblis itu, ia mendapat ide untuk menciptakan iblis lain. Ia tahu bahwa kelemahan utamanya adalah kurangnya harta sihir. Bahkan sekarang, satu-satunya yang bisa ia gunakan untuk bertarung adalah pedang terbang. Adapun yang lainnya, semuanya terlalu berkualitas rendah untuk digunakan. Selain pedang terbang, ada juga iblis. Iblis ini terbukti cukup berguna sebelumnya. Jika dia tidak menggunakan iblis itu melawan pedang indera ilahi tersebut, dia akan mengalami kesulitan yang jauh lebih besar. Satu-satunya harta karun lain yang dimilikinya adalah urat naga dan gulungan itu. Namun, aura dalam gulungan itu terlalu aneh. Wang Lin memutuskan bahwa sampai dia sepenuhnya memahami isi gulungan itu, dia tidak akan menggunakannya. Kunci untuk membangkitkan iblis adalah sifat khusus jiwanya. Jiwa iblis pertama memiliki potensi kultivator jiwa Naschen. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk membangkitkannya sedemikian rupa sehingga berhasil memperoleh beberapa atribut jiwa pengembara. Namun, dibandingkan dengan jiwa-jiwa pengembara di dunia kehancuran, masih terdapat banyak perbedaan. Jika itu benar-benar jiwa pengembara, maka tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi musuh, begitu ia menyerang mereka, ia akan mampu melahap jiwa mereka dan menyedot semua esensi tubuh mereka. Kecuali mereka bertemu dengan kultivator yang sangat kuat yang dapat menghancurkan mereka, satu-satunya musuh alami mereka adalah pemakan jiwa. Namun, iblis Suliguo hanya bisa melahap jiwa-jiwa yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Jika dia mencoba melahap jiwa seorang kultivator Naschen Soul, maka ada kemungkinan dia akan ditolak. Yang menarik perhatian Wang Lin adalah kemampuan makhluk-makhluk kecil itu untuk menyatu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat indera ilahi mampu menyatu membentuk indera ilahi yang baru. Kemampuan istimewa ini membuat Wang Lin ingin menggunakannya untuk menciptakan iblis. Wang Lin merenung sejenak sebelum menepuk tas penyimpanannya, menyebabkan beberapa bendera jiwa terbang keluar dan melayang di sekitarnya. Jiwa-jiwa di dalam bendera itu sebagian besar adalah kultivator iblis dari lautan iblis, serta beberapa makhluk dari lautan iblis. Dia melambaikan tangan kanannya, menjebak 19 jiwa di dalam sangkar energi spiritual dan hanya menyisakan satu jiwa sendirian. Mata Wang Lin berbinar saat ia mengambil sebuah jiwa dari salah satu bendera.
Ia membuang jiwa itu setelah meninggalkan jejak di atasnya. Sayangnya, sama seperti Suliguo dulu, jiwa binatang kecil itu sama sekali tidak tahu cara melahap, jadi ia hanya menatap sekelilingnya dengan tercengang. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru. Setelah pernah mengalami membesarkan iblis sekali, dia tahu bahwa untuk membuat jiwa memiliki kemampuan yang mirip dengan jiwa pengembara akan membutuhkan waktu. Namun, langkah pertama ini mengharuskannya untuk sedikit lebih tegas. Kilat merah muncul di mata Wang Lin saat alam ji-nya membentuk jaring di sekitar makhluk kecil itu dan perlahan-lahan menutupnya. Di bawah tekanan jaring, jiwa makhluk kecil itu mulai bergerak. Melihat bahwa tidak ada tempat untuk pergi, ia mulai bergerak menuju jiwa yang lain. Wang Lin sepenuhnya fokus mengamati jiwa makhluk kecil itu, hanya untuk melihat makhluk kecil itu tiba-tiba mempercepat gerakannya dan menabrak jiwa lainnya. Ia tidak melahap jiwa lainnya, melainkan menyatu dengannya. Wang Lin dapat merasakan bahwa jiwa makhluk kecil itu telah menjadi sedikit lebih kuat. Dia terkejut. Awalnya dia mengira harus mengerahkan banyak usaha untuk memaksanya melahap. Lagi pula, iblis Suliguo saja membutuhkan usaha saat itu. Dia tidak menyangka hanya perlu sedikit mendorongnya dan jiwa itu akan menyatu dengan jiwa lain dengan sendirinya. Meskipun tidak melahap, efeknya sama. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Lin menarik jaring merah itu, mengeluarkan jiwa lain, dan melemparkannya setelah meninggalkan jejaknya di atasnya. Kali ini, makhluk kecil itu menyerbu dan menyatu dengannya tanpa campur tangan dari Wang Lin. Akibatnya, Wang Lin menjadi sangat tertarik. Matanya berbinar dan dia menunjuk bendera jiwa itu beberapa kali. Lebih dari selusin jiwa terbang keluar. Setelah meninggalkan jejaknya di bendera-bendera itu, dia melemparkannya keluar. Pada saat itu, jiwa makhluk kecil itu tiba-tiba mulai bergerak, menabrak jiwa-jiwa satu per satu. Setiap kali bertabrakan dengan satu jiwa, ia akan menyatu dengannya dan menjadi lebih kuat sebelum melanjutkan ke jiwa berikutnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, makhluk kecil itu menyelesaikan penyatuan dengan lebih dari selusin jiwa. Tampaknya ia bahkan akan menembus dari tahap awal pembentukan inti ke tahap pertengahan. Wang Lin semakin tertarik saat ia mengambil salah satu bendera jiwa dan menggoyangkannya. Lebih dari 100 jiwa terbang keluar. Setelah meninggalkan jejaknya pada semua jiwa itu, mereka terbang menuju makhluk kecil tersebut. Jiwa makhluk kecil itu mengeluarkan jeritan tajam. Ini adalah pertama kalinya ia mengeluarkan suara di dalam menara. Saat ia melolong, gelombang suara mulai menyebar. Ketika Wang Lin melihat ini, ia sangat gembira. Matanya berbinar, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada makhluk kecil itu. Dia tahu bahwa dia telah menemukan harta karun. Entah mengapa, jiwa makhluk kecil ini sangat aneh. Sepertinya jiwa itu memang diciptakan untuk menjadi iblis. Hampir tanpa perlu kekuatan, jiwa itu akan mulai menyatu dengan jiwa lain dengan sendirinya. Selain itu, yang paling mengejutkan Wang Lin adalah serangan gelombang suara. Awalnya dia mengira makhluk itu membutuhkan tubuh untuk menggunakan serangan ini, tetapi ternyata bisa digunakan hanya dengan jiwanya saja. Ketika Wang Lin mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa gelombang suara ini dirancang untuk menyerang jiwa. Setelah gelombang suara menyebar, semua jiwa yang menyerbu ke arahnya melambat dan tampak seperti sekarat. Tepat pada saat itu, jiwa makhluk kecil itu melesat keluar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia melahap lebih dari 100 jiwa tersebut. Tak lama kemudian, jiwa itu meledak menjadi kabut merah selebar sekitar 10 kaki dan perlahan jatuh ke bawah. Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan bendera jiwa, 19 jiwa makhluk kecil yang tersisa terserap ke dalam bendera sebelum dikembalikan ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian dia berbalik dan menatap kabut merah itu. Dia bisa merasakan serpihan indera ilahi yang telah dia tandai pada jiwa-jiwa itu perlahan menyatu dengan jiwa makhluk kecil tersebut. Sang iblis berdiri di samping dan menatap dengan tercengang pada semua yang terjadi. Dalam hati ia berpikir, kekerasan. Adik kecil ini terlalu kejam.
Sepertinya aku harus bekerja lebih keras, kalau tidak iblis ini mungkin akan memberiku makan kepada adik kecil ini. Tubuh iblis itu bergetar saat ia mundur. Ia melayang di udara dan mulai dengan cepat mencerna jiwa-jiwa yang telah ia telan. Penantian ini berlangsung selama 3 hari. Selama hari-hari itu, tidak ada perubahan sama sekali pada kabut merah tersebut. Selain mengamati kabut merah, ia melihat banyak sekali tornado hitam melintas. Salah satu tornado hitam itu tingginya lebih dari 10.000 kaki. Seolah-olah Raja Tornado Hitam telah melewati menara hitam itu. Saat tornado terbesar melintas, ia berhenti sejenak ketika indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sasaran mereka bukanlah Wang Lin, melainkan kabut merah. Namun, begitu indera ilahi itu menyentuh menara hitam, mereka dipantulkan kembali. Tornado hitam yang menyerupai raja itu berlama-lama di sekitar menara hitam untuk beberapa saat sebelum menghilang. Wang Lin dapat merasakan dengan jelas bahwa ketika aura ilahi dari tornado hitam datang, terjadi fluktuasi abnormal di dalam kabut merah. Hal ini mengejutkan Wang Lin dan membuatnya mengamati kabut merah dengan lebih saksama. Lambat laun, semakin banyak tornado hitam muncul. Semuanya menuju ke satu arah. Wang Lin mencibir, tak perlu menebak apakah arah itu adalah tempat si bungkuk Meng berada. Wajah Hun Shebek Meng sangat muram. Sejujurnya, ketika dia membunuh gelombang pertama makhluk kecil itu dan langsung dikelilingi oleh gelombang kedua yang jumlahnya 10 kali lebih banyak dari gelombang pertama, dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Tindakannya didasarkan pada pengalaman di dunia es. Dalam percobaan itu, ada juga sejenis makhluk yang hidup di sana dan muncul dalam kelompok besar. Seseorang harus membunuh mereka secepat mungkin, jika tidak, mereka akan menarik lebih banyak makhluk lagi. Namun, ujian bumi sialan ini justru sebaliknya. Pikiran ini membuat si bungkuk Meng tersenyum pahit. Tetapi karena dia sudah sampai pada titik ini, bahkan jika dia tidak lagi menyerang mereka, binatang-binatang kecil itu akan terus menyerangnya dengan gelombang suara dan serangan indera ilahi. Akhirnya, sisi iblis si bungkuk Meng mulai muncul. Dia menyerah untuk menahan diri dan melemparkan racun dalam jumlah besar. Akibatnya, makhluk-makhluk kecil mulai meminta bantuan semakin banyak, sampai-sampai meskipun dia berada di dalam menara hitam, jumlah makhluk kecil yang berkumpul telah mencapai titik yang membuat pikirannya pun kosong. Saat ini ia berdiri di dalam menara hitam dan memandang ke arah tornado hitam yang tak berujung. Pada saat yang sama, jumlah makhluk kecil terus bertambah seiring mereka meminta bantuan. Ia telah mencoba menggunakan menara itu sebagai markas dan melemparkan racun dari dalamnya, tetapi menara itu memiliki batasan yang kuat. Meskipun mencegah makhluk kecil menyerang, batasan itu juga mencegah orang-orang di dalam menara untuk menyerang apa yang ada di luar. Si bungkuk Meng tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia meninggalkan menara. Dia yakin bahwa dia akan menerima serangan gabungan indera ilahi dan gelombang suara dari 100 juta, atau bahkan 1 miliar, makhluk kecil itu begitu dia melangkah keluar. Meskipun dia adalah kultivator formasi jiwa yang mampu membuat 10 juta kultivator gemetar hanya dengan satu hentakan kakinya, tidak mungkin baginya untuk menahan gabungan indera ilahi dan serangan gelombang suara dari lebih dari 1 miliar makhluk kecil itu. Setelah berpikir sejenak, dia menyentuh kodok di bahunya dan menunjukkan ekspresi ganas. Tanpa berkata apa-apa, dia menunjuk ke arah kodok itu. Kodok itu kemudian melompat turun dari bahunya dan mulai bersuara. Hati si bungkuk Meng terasa sakit saat melihat kodok itu. Dia menghela napas lalu menyimpannya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan ular piton sepanjang 100 kaki. Di kepala ular itu terdapat satu tanduk. Begitu muncul, udara di sekitarnya menjadi panas. Jika aku menggunakan kodok itu, aku tidak akan terluka, tetapi kodok itu pasti akan mati. Ah, ular piton bertanduk satu ini adalah binatang spiritual berkualitas sedang. Meskipun aku masih bisa menggunakannya, aku akan menerima beberapa luka,
Gumam si bungkuk Meng pada dirinya sendiri sambil jari telunjuknya menggores jari tengahnya untuk mengeluarkan setetes darah. Dia mengucapkan beberapa kata aneh dan tetesan darah itu dengan cepat menjadi lebih terang warnanya hingga menjadi putih susu. Tetesan darah putih itu mendarat di kepala ular piton. Si bungkuk Meng dengan cepat membentuk segel dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia perlahan menunjuk dahinya sendiri dan menarik sesuatu keluar. Sebuah benang kristal seperti sutra ditarik keluar dari dahinya. Benang itu kemudian perlahan ditekan ke bintik putih susu di dahi ular piton itu. Setelah sekian lama, si bungkuk Meng menarik napas dalam-dalam, berdiri, lalu dengan santai melemparkan ular piton itu ke tanah. Begitu ular piton itu mendarat, ia langsung melingkar dan tetap diam. Mata si bungkuk Meng menjadi ganas saat dia berjalan keluar dari menara tanpa ragu-ragu. Begitu dia keluar, lolongan tornado hitam meningkat berkali-kali lipat. Semua makhluk kecil menggabungkan indera ilahi mereka dan melepaskan serangan bertubi-tubi kepada si bungkuk Meng. Pada saat itu, bahkan langit pun berubah warna, dan pembatas yang ditempatkan di puncak uji coba bumi mulai bergetar. Wang Lin tidak berada terlalu dekat dengan tempat itu, tetapi bahkan dia pun merasakan tekanannya. Dia membuka matanya dan melihat ke arah tempat si bungkuk Meng berada. Pada saat yang sama, terjadi fluktuasi abnormal pada kabut merah. Hal ini mengalihkan perhatiannya dari apa yang sedang terjadi pada si bungkuk Meng. Dia mengulurkan tangannya dan api biru muncul. Jika iblis yang keluar dari kabut merah itu tidak berada di bawah kendalinya, dia akan menggunakan alam ji dan api biru untuk menghancurkannya sepenuhnya. Jika bisa dikendalikan, maka itu akan lebih baik. Ketika serangan indera ilahi yang dahsyat itu datang, si bungkuk Meng tidak menghindar tetapi mengibaskan lengan bajunya. Sejumlah besar asap hitam mengepul keluar dari lengannya. Asap hitam itu berkumpul dan membentuk awan. Awan ini mulai menyebar. Setiap makhluk kecil yang menyentuh awan hitam itu langsung jatuh dari langit dan mulai berkedut. Tubuhnya kemudian akan berubah menjadi asap hitam, yang tak lama kemudian akan bergabung dengan awan hitam tersebut. Tepat setelah ia selesai mengeluarkan asap, serangkaian serangan indera ilahi yang dahsyat pun datang. Si bungkuk Meng mengerang kesakitan. Tubuhnya kemudian menjadi semakin ilusi hingga digantikan oleh ular piton sepanjang 100 kaki dengan tanduk di kepalanya. Ular itu berguling-guling sebentar sebelum hancur sepenuhnya oleh serangan indera ilahi. Bahkan intinya pun berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, ular piton yang berada di dalam menara menjadi kabur dan segera berubah menjadi si bungkuk Meng. Wajahnya pucat dan dia batuk mengeluarkan seteguk darah. Dia memperlihatkan senyum haus darah sambil bergumam, racun penghancur langitku dianggap sebagai racun nomor 1 di lautan iblis, dan aku telah menghabiskannya. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuh kalian semua. Awan hitam menutupi area di sekitar menara. Begitu menyentuh tornado, tornado itu akan hancur menjadi makhluk-makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk kecil itu akan berubah menjadi asap hitam dan menjadi bagian dari awan hitam. Akibatnya, awan hitam itu menjadi semakin besar. Kecepatan perluasannya pun meningkat dengan cepat. Adapun Wang Lin, ekspresinya sangat serius saat ia menatap kabut merah itu. Fluktuasi pada kabut merah menjadi jauh lebih sering hingga kabut merah itu mulai mengembun perlahan lagi. Wang Lin bahkan tidak berkedip. Suara api yang menyala terdengar berasal dari api biru di tangannya. Pada saat itu, kilat merah muncul di matanya dan batasan yang telah ia tetapkan menggunakan alam ji-nya menjadi semakin kuat. Bahkan iblis Su Li Guo pun tersadar. Setelah melihat sekeliling sebentar, ia menjadi sangat senang dan diam-diam berpikir, sepertinya adik kecil ini tidak akan mudah dikendalikan. Lebih baik kalian berdua saling melukai parah agar aku bisa melahap kalian berdua. Haha, itu ide yang bagus. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Matanya berbinar-binar tanpa henti. Meskipun iblis Su Li Guo telah memulihkan sedikit ingatannya, itu hanya secuil saja.
Ingatan yang tersisa lenyap ketika dia menjadi iblis. Dia sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai kultivator, dia hanya menganggap dirinya sebagai iblis. Waktu berlalu perlahan. Kabut merah itu semakin mengecil hingga akhirnya, seluruh sisa kabut tiba-tiba mengembun menjadi bola merah bercahaya. Setelah beberapa suara berderak, bola itu pecah, melepaskan gas merah gelap. Gas itu dengan cepat mengambil bentuk kepala makhluk kecil dengan paruh tajamnya dan memancarkan aura dingin. Saat muncul, ia langsung menghilang. Meskipun Wang Lin diam-diam terkejut, wajahnya tetap tenang saat ia menoleh ke kanan dan mengeluarkan jurus Ji Realemnya. Makhluk merah itu muncul di arah yang dituju Wang Lin. Ia terkejut dan dengan cepat menghilang lagi. Ini adalah pertama kalinya alam Ji milik Wang Lin meleset. Ini menunjukkan betapa cepatnya iblis baru itu. Wang Lin tetap tenang. Dia tidak hanya tidak panik, tetapi dia menjadi lebih tenang. Matanya menjadi dingin saat alam Ji-nya melesat ke belakangnya. Jeritan memilukan terdengar dari belakangnya. Saat iblis itu muncul, ia langsung bertabrakan dengan alam Ji milik Wang Lin. Ia tidak mampu menghindar tepat waktu, sehingga alam Ji memenuhi tubuhnya. Tubuhnya tanpa sadar melayang ke udara dan bergerak di hadapan Wang Lin. Ia menatap Wang Lin dengan ekspresi ketakutan sambil mengeluarkan tangisan memilukan. Iblis Suliguo menarik napas dalam-dalam dan segera membuang ide untuk memberontak. Dia tidak menyangka iblis itu bisa dengan mudah mengalahkan adik laki-lakinya. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari apa yang telah terjadi dan diam-diam mengutuk, jahat. Chapter 174 Mutasi Iblis. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat ia menatap iblis yang baru terbentuk itu. Alam Ji miliknya meninggalkan tubuhnya, mengambil bentuk naga merah, lalu meraung ke arah makhluk kecil itu. Keagungannya sebagai pemangsa jiwa tiba-tiba terlihat sepenuhnya. Bukan hanya makhluk kecil itu, bahkan iblis Suliguo pun begitu ketakutan hingga ia jatuh ke tanah dan tidak berani bergerak. Tekanan dari predator alami membuat jantungnya bergetar. Hewan kecil itu mulai meronta dan mengeluarkan raungannya sendiri. Tetapi dibandingkan dengan raungan Wang Lin, raungannya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Makhluk kecil itu akhirnya mulai memohon belas kasihan dengan matanya. Naga yang terbentuk dari alam Ji milik Wang Lin menatap dingin makhluk kecil itu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya kembali ke tubuh Wang Lin. Kemudian dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan bendera jiwa. Iblis itu tanpa ragu berubah menjadi kabut merah dan memasuki bendera jiwa tersebut. Wang Lin meninggalkan secuil kesadaran ilahinya di bendera jiwa sebelum memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian dia melambaikan tangan satunya dan benang-benang muncul di seluruh ruangan. Ini adalah tindakan balasan yang telah dia siapkan untuk melawan iblis. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, benang-benang kesadaran ilahi itu kembali kepadanya. Alasan mengapa dia mampu menemukan makhluk kecil itu secepat apapun makhluk itu sebagian disebabkan oleh untaian indera ilahi ini. Ketika dia pertama kali memperhatikan fluktuasi abnormal pada kabut merah, dia menggunakan pembatasan indera ilahi yang telah dia tempatkan untuk diam-diam menciptakan jaring laba-laba dari untaian indera ilahi. Kemanapun makhluk kecil itu pergi, Wang Lin akan mampu melacaknya. Selain itu, setelah melahap begitu banyak jiwa dengan serpihan indera ilahi Wang Lin, tanda yang tertinggal pada makhluk kecil itu juga memainkan peran besar. Di bawah pengaruh kedua hal tersebut, tidak mengherankan jika Wang Lin dapat melacaknya. Setelah menarik kembali kesadaran ilahinya, dia berdiri dan melihat keluar jendela. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan menuruni menara. Di pintu menara, dia mengatur semuanya sebelum berjalan keluar. Iblis melihat Wang Lin masuk ke bawah tanah dan segera mengikutinya. Sayangnya, sebelum ia mengejar terlalu lama, ia ditangkap oleh Wang Lin dan dilempar ke dalam urat naga. Di lokasi ini, kekuatan perlawanannya sangat kuat. Wang Lin harus menggunakan hampir 90% energi spiritualnya untuk melawannya. Akibatnya, kecepatannya tanpa disadari melambat.
Saat dia perlahan bergerak maju, indera ilahinya terbentang untuk mengamati dengan cermat apa yang ada di kejauhan. Beberapa hari kemudian, ekspresi Wang Lin berubah. Melalui indera ilahinya, ia melihat awan hitam terbang cepat ke arahnya. Setiap kali awan hitam itu bergerak, tornado hitam akan berusaha menghindar. Mereka yang tidak cukup cepat akan berpencar menjadi makhluk-makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya dan dimangsa oleh awan hitam itu. Wang Lin memasukkan pil itu ke mulutnya lagi sambil menatap awan hitam dan semakin tenggelam dalam kesedihannya. Tak lama kemudian, awan hitam itu berlalu. Di balik awan hitam itu terdapat tornado raksasa. Tornado itu berputar sangat cepat untuk menciptakan angin sebanyak mungkin. Inilah yang menyebabkan awan hitam itu bergerak begitu cepat. Tornado raksasa itu mendorong awan hitam melewati tempat Wang Lin berada dan menghilang di kejauhan. Tidak lama kemudian, tornado raksasa itu kembali. Kali ini, ia bergerak lebih cepat sambil mengeluarkan lolongan keras dan menghilang lagi. Setelah awan itu pergi, Wang Lin terus bergerak maju perlahan. Dia mencibir. Awan hitam itu pasti diciptakan oleh si Bungkuk Meng. Jika bukan karena tornado raja yang mendorongnya pergi, maka makhluk-makhluk kecil itu akan sangat menderita begitu awan itu menyebar. Setelah berpikir sejenak, matanya berbinar. Si Bungkuk Meng pasti memiliki cukup banyak harta dan pil, jika makhluk kecil ini bisa membunuhnya, maka Wang Lin mungkin bisa mengambil sebagian. Memikirkan harta karun seorang kultivator formasi jiwa yang kuat, jantung Wang Lin mulai berdebar lebih kencang. Namun, dia segera menepis pikiran itu. Dibandingkan dengan harta karun, hidupnya jauh lebih penting. Setelah menghela napas, Wang Lin membuang semua ide yang tidak realistis itu dan terus bergerak maju. Namun, setelah memastikan lokasi si Bungkuk Meng, dia tidak lagi berjalan lurus ke depan, dia malah berbelok memutar. Setengah bulan kemudian, dia melewati daerah yang dipenuhi tornado hitam yang membuatnya terkejut begitu melihatnya dengan indera ilahinya. Itu adalah gugusan tornado yang sangat padat. Jumlah makhluk kecil di sana pasti melebihi 100 juta. Kepala Wang Lin terasa geli. Ini membuatnya semakin waspada. Dia menghabiskan 1 bulan mengelilingi gugusan tornado ini. Sebagian besar tornado hitam tertarik oleh si Bungkuk Meng, jadi meskipun ada beberapa kejadian menakutkan di sepanjang jalan, tidak ada bahaya nyata. Wang Lin saat ini berada di dalam menara hitam sambil menoleh ke arah si Bungkuk Meng berada. Setelah mencibir dalam hatinya, Wang Lin meninggalkan menara dan melanjutkan perjalanan. Ia dapat melihat pusaran raksasa di langit di kejauhan. Pusaran itu sama dengan yang ada di kehampaan. Jelas sekali itu mengarah ke ujian kedua. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju pusaran. Pada titik ini, dia tidak bisa lagi menggunakan teknik melarikan diri dari bumi karena daya tahan di bawah tanah terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan 100% energi spiritualnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali dengan teknik melarikan diri dari bumi. Namun, teknik melarikan diri di dalam tanah tidak hanya meningkatkan kecepatan seseorang saat berada di bawah tanah. Selama ada tanah di bawah kakinya, meskipun tidak secepat pedang terbang, itu tetap lebih cepat daripada berlari. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Wang Lin terus-menerus menggunakan teknik pelarian bumi, sehingga penguasaannya terhadap teknik tersebut meningkat pesat. Wang Lin dapat merasakan bahwa teknik pelarian bumi yang dia ketahui tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teknik pelarian bumi sejati yang konon memungkinkan seseorang untuk menempuh puluhan ribu kilometer hanya dalam beberapa tarikan napas. Sambil menghela napas, Wang Lin tidak lupa untuk tetap menyebarkan indera ilahinya guna memeriksa sekelilingnya dengan cermat. Untungnya, sejumlah besar tornado hitam tertarik oleh si Bungkuk Meng. Saat Wang Lin terbang maju, dia tidak menemui terlalu banyak bahaya. 3 hari kemudian, pusaran itu kini terlihat. Saat berjalan, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia menggali ke dalam tanah. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat mulai melawannya.
Dia meminum seteguk besar cairan spiritual untuk mendapatkan kekuatan untuk menangkisnya. Tidak jauh dari situ, 10 tornado hitam tiba-tiba muncul ke arah pusaran. Sasaran mereka adalah si bungkuk Meng. Ketika mereka sampai di tempat Wang Lin bersembunyi, tornado hitam itu tiba-tiba berhenti dan mulai berputar-putar di area tersebut. Hati Wang Lin mencekam. Dia pernah mencoba memasuki ruang manik-manik penentang langit sebelumnya, tetapi dia tidak bisa masuk sejak tiba di gurun ini. Jika tidak, dia pasti akan terus berada di dalamnya sampai tornado berlalu. Wang Lin memandang pusaran di kejauhan dan mulai menghitung. Dia mengertakkan giginya sambil menepuk tas penyimpanannya untuk mengeluarkan iblis. Ketika iblis itu melihat semua makhluk kecil di atas mereka, ia menjadi sangat bersemangat dan segera menyerbu ke arah mereka. Sayangnya, saat dia muncul, ke-10 tornado di sekitarnya mengeluarkan lolongan. Lebih dari 10.000 indera ilahi menyatu dan menghantam iblis itu. Iblis itu menjerit kesakitan. Serangan gabungan indera ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Tubuhnya mulai mengeluarkan asap hijau, membuatnya ingin mundur ke tempat Wang Lin berada, tetapi kemudian serangan kedua datang. Pada saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dan menggoyangkannya, menyebabkan iblis kedua muncul. Iblis kedua itu terkejut, sesaat sebelum mengeluarkan teriakan tajam. Setelah teriakan tajam itu, semua tornado berhenti berputar, memperlihatkan makhluk-makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Semua makhluk kecil itu terkejut saat mereka menatap iblis kedua. Bahkan serangan kedua terhadap Su Liguo pun terhenti. Mata iblis kedua memerah saat ia mengeluarkan teriakan lagi. Semua makhluk kecil mulai mundur. Mata mereka dipenuhi teror ketika mereka menatap iblis kedua. Wang Lin terkejut. Matanya berbinar saat ia mulai berpikir. Adapun Su Liguo, ia merasa sangat terhina. Bisa dikatakan bahwa memulihkan ingatannya tidak selalu merupakan hal yang baik. Setidaknya ia tidak akan merasa terhina sebelum ingatannya pulih. Pada saat ini, ia diam-diam berpikir, ini terlalu memalukan, aku diselamatkan oleh adikku. Apapun yang terjadi, akulah yang pertama mengikuti iblis ini. Tidak, jika ini terus berlanjut, maka setiap adik yang dibuat iblis ini akan lebih kuat dariku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Setan itu mengertakkan giginya dan menerobos masuk ke salah satu tornado. Setelah menangkap beberapa makhluk kecil itu, ia mulai melahapnya. Makhluk-makhluk kecil itu mulai panik dan mulai menghindar, tetapi iblis kedua mengeluarkan teriakan lain. Makhluk-makhluk kecil itu tidak lagi berani bergerak, rasa takut di mata mereka semakin dalam. Semakin banyak yang dilihat Wang Lin, semakin matanya berbinar. Tiba-tiba ia mendapat sebuah ide. Iblis kedua pasti tampak seperti mutasi bagi makhluk-makhluk kecil ini. Pasti ada hubungan misterius di antara mereka yang menyebabkan kejadian ini terjadi. Jika ini benar, maka alasan mengapa indera ilahi makhluk-makhluk kecil ini dapat menyatu menjadi masuk akal. Matanya berbinar saat ia keluar dari bawah tanah. Meskipun makhluk-makhluk kecil itu waspada ketika dia muncul, mereka tidak panik atau menyerang. Pada saat itu, iblis kedua menatap Su Liguo, yang sedang melahap makhluk-makhluk kecil, dan mengeluarkan beberapa teriakan aneh. Seluruh tubuh makhluk-makhluk kecil itu bergetar. Indera ilahi mereka meninggalkan tubuh mereka dan menyatu menjadi serangan yang diarahkan ke Su Liguo. Su Liguo segera tersenyum dan menunjukkan ekspresi yang seolah-olah berusaha menyenangkan iblis kedua. Dia dengan cepat memuntahkan semua jiwa yang telah dia telan sebelum segera kembali ke Wang Lin. Begitu berada di belakang Wang Lin, ekspresinya berubah menjadi penuh kebencian saat dia menatap iblis kedua dengan ganas. Dalam hatinya ia mengeluh dalam hati, tunggu saja. Tunggu saja. Jika kau memancingku terlalu jauh, aku akan melawanmu sampai mati. Wang Lin bahkan tidak melirik Su Liguo. Dia diam-diam memegang giok pelindung yang diberikan Limuan kepadanya. Indera ilahinya menyebar dan memeriksa makhluk-makhluk kecil itu satu per satu. Pada akhirnya,
dia menemukan bahwa sekitar 10 di antaranya dianggap mutan, karena mereka memiliki indera ilahi yang lebih kuat. Saat Wang Lin mengamati, dia berhasil menemukan total 10 varian, lalu salah satunya tiba-tiba terbang ke depan iblis kedua dan mengeluarkan beberapa teriakan tajam. Chapter 175 Mencuri Harta Karun. Mata iblis kedua memerah. Tanpa peringatan apapun, ia menyerbu makhluk kecil itu. Makhluk kecil itu juga ganas, indera ilahinya melesat keluar dan ikut menyerbu. Keduanya langsung bertabrakan, dan karena tanda indera ilahi yang ditinggalkan Wang Lin pada iblis kedua, dia dapat segera menyadari perubahannya. Konfrontasi ini penuh dengan banyak bahaya karena hanya satu dari mereka yang dapat bertahan hidup. Entah iblis kedua akan dimangsa atau makhluk kecil varian itu akan bergabung dengan iblis kedua. Tak lama kemudian, Wang Lin mengeluarkan sebuah jiwa. Iblis-iblis yang telah ia ciptakan sebagai pemakan jiwa sudah memiliki karakteristik jiwa pengembara, bagaimana mungkin varian ini bisa dibandingkan? Kedua jiwa itu mulai menyatu dan iblis kedua mulai muncul. Indera ilahi dari varian tersebut secara bertahap memudar hingga sepenuhnya ditelan oleh iblis kedua. Sekelompok makhluk kecil dengan cepat mengepung iblis kedua dan membentuk tornado hitam lagi. Mata Wang Lin berbinar. Alasan mengapa makhluk-makhluk kecil ini dapat menggabungkan indera ilahi mereka adalah karena ada pemimpin yang kuat yang membimbing mereka. Fakta bahwa indera ilahi makhluk-makhluk kecil ini dapat menyatu dan bahkan saling melahap satu sama lain terkait dengan sifat mereka. Iblis kedua mengeluarkan beberapa jeritan dan siap menyerang varian tersebut dalam tornado hitam lainnya ketika Wang Lin mendengus dingin. Iblis kedua segera berhenti. Bahkan tornado itu berhenti berputar dan berubah kembali menjadi makhluk-makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam makhluk-makhluk kecil itu, iblis kedua memperlihatkan ekspresi kesakitan dengan rasa takut yang mendalam terhadap Wang Lin di matanya. Wang Lin mengirimkan pesan. Iblis kedua dengan cepat mengeluarkan teriakan dan binatang-binatang kecil di sekitarnya mengepung Wang Lin. Wang Lin tetap tenang, matanya setenang air. Dia tidak bereaksi terhadap makhluk-makhluk kecil yang mengepakkan sayap di sekitarnya. Setelah makhluk-makhluk kecil itu mendekatinya, mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka mengangkatnya dan kembali berubah menjadi tornado hitam. Iblis Suliguo ingin mengikutinya masuk, tetapi ia ditolak oleh tornado hitam. Ia mengeluarkan serangkaian raungan karena merasa sangat diperlakukan tidak adil. Pada akhirnya, Wang Lin lah yang mengulurkan tangan dan menyeretnya masuk. Saat berada di dalam tornado hitam, dia bahkan tidak perlu terbang sama sekali, dia berdiri di atas beberapa makhluk kecil. Selain itu, dia dikelilingi oleh indera ilahi gabungan dari semua makhluk kecil ini, sehingga makhluk-makhluk di tornado lain hampir tidak dapat menyadarinya. Mata Wang Lin berbinar. Dia memberi perintah kepada iblis kedua dan tornado itu segera terbang menuju tempat si bungkuk Meng berada. Saat itu terjadi, tornado-tornado lainnya mengikuti. Tak lama kemudian, ke-10 tornado tiba di tempat semua tornado lainnya berkumpul. Saat mereka mendekat, sebuah aura ilahi yang kuat melintas di dekat mereka. Wang Lin menjadi waspada, tetapi aura ilahi itu tidak berhenti dan hanya melesat melewati mereka. Indera ilahi jelas tidak mengamati dengan saksama, ia hanya melirik dan tidak menemukan kesalahan apapun. Mungkin menurut pandangannya, tidak mungkin ada kelainan pada tornado itu. Wang Lin menatap Raja Tornado dan mencibir dalam hatinya. Tak perlu dikatakan lagi, indera ilahi itu pasti milik varian di dalam Raja Tornado. Dia sudah memiliki pemahaman tentang makhluk-makhluk kecil ini. Di setiap tornado, terdapat varian yang lebih kuat di dalamnya. Merekalah yang memungkinkan makhluk-makhluk kecil itu untuk menggabungkan indera ilahi mereka dan memberikan perintah. Ini seperti perbedaan antara jenderal dan prajurit. Makhluk kecil biasa adalah prajurit, varian yang lebih kuat adalah jenderal, dan yang berada di dalam tornado yang tampaknya mencapai langit adalah raja. Setelah mendekat,
Wang Lin dapat melihat bahwa di antara gugusan tornado raksasa itu, terdapat sebuah menara hitam menjulang tinggi. Si bungkuk Meng pasti berada di dalamnya. Wang Lin tidak terburu-buru. Alasan dia meminta iblis kedua untuk membawanya ke sini adalah karena dia menyadari bahwa dia bisa mendekat tanpa diketahui. Dia bertindak berdasarkan kesempatan yang ada. Dia tidak berpikir dia bisa membunuh si bungkuk Meng, tetapi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencuri beberapa harta. Tanda indera ilahi yang tertinggal di dalam iblis kedua berbeda dari yang tertinggal di dalam iblis Suli Guo. Iblis Suli Guo telah berlatih kultivasi dalam waktu yang sangat lama, sehingga tanda indera ilahi Wang Lin tertanam sangat dalam di dalam dirinya. Bahkan, Wang Lin tidak membutuhkan alam jinnya, yang dia butuhkan hanyalah sebuah pikiran untuk menghancurkan Suli Guo. Namun, dalam keadaan normal, dia tidak akan menggunakan tanda yang telah ditinggalkannya untuk menyerang. Dia menyimpannya sebagai upaya terakhirnya. Dia biasanya menggunakan alam jinnya untuk mengancam dan tanda itu untuk memanipulasi secara diam-diam. Lagi pula, Suli Guo telah memulihkan sebagian ingatannya, membuatnya sangat berbeda dari jiwa-jiwa yang berkeliaran. Namun, iblis kedua berbeda. Meskipun tanda yang diberikan Wang Lin pada iblis kedua tidak dalam, ia mengambil inisiatif sejak awal untuk memastikan iblis kedua tidak akan pernah berani memberontak. Alasan Wang Lin menghentikan iblis kedua untuk bergabung dengan lebih banyak makhluk varian di dalam tornado lainnya adalah karena dia takut penggabungan itu akan melemahkan tanda indera ilahinya. Ini akan menimbulkan masalah. Dengan kecerdikan Wang Lin, tidak mungkin dia membiarkan hal seperti itu terjadi. Bahkan seseorang yang gigih seperti Suli Guo pun bisa sepenuhnya dijinakkan oleh Wang Lin, jadi tidak mungkin iblis yang tercipta dari seekor binatang biasa bisa menandinginya. Wajah si bungkuk Meng muram seperti lumpur saat ia menatap getir ke arah tornado di luar. Ia memberikan perhatian khusus pada tornado terbesar dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Indera ilahi di dalam tornado terbesar itu sekuat gabungan semua tornado lainnya. Ia mampu menggunakan indera ilahinya saja untuk mendorong racun penghancur langitnya jauh. Selama waktu ini, dia telah menggunakan semua makhluk roh di dalam tas penyimpanannya. Meskipun teknik yang dia gunakan setelah menggunakan makhluk roh sebagai pengganti mampu membunuh banyak dari mereka, lebih banyak makhluk dengan cepat berdatangan. Mustahil untuk membunuh mereka semua. Dan jika dia melakukan kesalahan, maka dia akan terkena gabungan indera ilahi dari semua makhluk kecil itu. Meskipun dia adalah kultivator formasi jiwa, ini tetap akan melukainya. Ini bukan cedera ringan, melainkan cedera serius yang dapat menyebabkan kultivasinya menurun drastis. Adapun harta karun, dia juga telah menggunakan cukup banyak. Meskipun memiliki beberapa efek, hasilnya tetap sama. Saat ini, kesabarannya sudah habis. Bukannya dia tidak mempertimbangkan untuk menyerbu, dia sudah mencoba melakukannya. Saat itu, dia menggunakan lebih dari 10 binatang roh sebagai pengganti, tetapi tepat ketika dia hendak menerobos pengepungan, tornado terbesar menghantamnya. Tornado itu tidak hanya mencegahnya pergi, tetapi juga melukainya. Si bungkuk Meng berpikir dengan getir, mungkinkah langit menginginkan kematianku? Aku telah menentang langit saat aku berkultivasi dan akhirnya mencapai tahap pertengahan pembentukan jiwa. Awalnya kupikir aku bisa menggunakan kultivasi ini untuk mendapatkan pil transformasi jiwa dan mencapai tahap transformasi jiwa sekaligus, tapi ia tak kuasa mengingat kembali 1000 tahun yang lalu ketika kelompok terakhir datang. Semua orang kecuali mereka berempat meninggal. Ada banyak orang di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi daripada mereka, tetapi semuanya meninggal. Keempatnya hanya selamat karena keberuntungan semata. Setelah 1000 tahun persiapan, ia mampu meningkatkan tingkat kultivasinya dari tahap akhir Naschen Soul ke tahap pertengahan Soul Formation. Alasan ia mampu meningkatkan kultivasinya begitu cepat adalah karena ia mengonsumsi salah satu harta utama klan iblis raksasa, yaitu jantung iblis leluhur.
Inilah juga alasan mengapa dia dicari dan diburu oleh klan iblis raksasa. Si bungkuk Meng menunjukkan ekspresi enggan. Ia mengertakkan giginya saat pandangannya tertuju pada katak itu. Katak ini, Li Tian, telah bersamanya selama ribuan tahun dan tidak pernah meninggalkannya. Ia menyaksikan katak itu tumbuh dari binatang spiritual berkualitas rendah menjadi binatang spiritual berkualitas tinggi. Katak itu sudah dianggap sebagai binatang buas semu. Jika ada pil yang dapat membantunya, ia benar-benar bisa menjadi binatang buas sejati dalam 1000 tahun lagi. Namun kini si bungkuk Meng tidak punya pilihan lain. Ia membelai kodok itu dan berbisik, seandainya aku bisa berteleportasi di tempat terkutuk ini, aku tidak akan berada dalam situasi ini. Li Tian, kali ini aku bergantung padamu. Saat ia berbicara, tangan kanannya tiba-tiba masuk ke dalam mulut kodok itu. Tubuh kodok itu bergetar dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Namun, ia tidak melawan, ia hanya menatap pemiliknya dengan tenang. Si bungkuk Meng memejamkan matanya tetapi dengan cepat membukanya kembali. Matanya kini tanpa ampun saat dia berkata dengan nada berat, Li Tian, aku minta maaf. Dengan itu, tangan kanannya ditarik ke belakang dengan ganas. Di tangannya terdapat inti hijau yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Kodok bernama Li Tian itu melemah hingga jatuh miring. Ia mengeluarkan suara serak lemah saat semua bisul di punggungnya mulai pecah dan mengeluarkan cairan hitam berbau busuk yang menutupi tubuhnya. Bahkan suara seraknya pun tak lagi bertenaga. Tanpa ragu-ragu, si bungkuk Meng melemparkan inti asal katak itu ke dalam mulutnya. Tubuhnya segera mulai berkedut dan asap hitam keluar dari wajahnya. Dia mengeluarkan beberapa raungan saat semua bisul di wajahnya pecah. Cairan hitam menyembur kemana-mana dan mengeluarkan asap hitam saat mendarat di dinding. Terdapat banyak tingkatan inti dalam makhluk roh, tetapi inti sejati hanya terbentuk ketika makhluk tersebut mencapai tingkatan makhluk roh. Meskipun beberapa varian juga memiliki inti, itu hanyalah tiruan. Inti-inti tersebut hanya dibentuk oleh energi spiritual mereka dan digunakan sebagai penyimpanan. Inti sejati sangat berbeda karena merupakan dasar dari semua teknik makhluk tersebut. Ketika seekor makhluk mencapai peringkat makhluk spiritual berkualitas rendah, inti bumi yang mirip dengan inti kultivator formasi inti terbentuk. Namun, inti tersebut masih sangat berbeda dari inti kultivator formasi inti. Ketika mereka menjadi binatang roh berkualitas menengah, inti bumi mereka berubah menjadi inti langit, dan ketika mereka menjadi binatang roh berkualitas tinggi, inti langit mereka berubah menjadi inti asal, hanya selangkah lagi dari jiwa asal binatang buas yang terpencil. Hanya ketika mereka mencapai peringkat binatang buas terpencil, inti asal mereka berubah menjadi jiwa asal. Pada titik itu, mereka benar-benar menjadi binatang buas terpencil yang perkasa. Gas hitam di tubuh si bungkuk Meng menjadi semakin pekat saat ia berbaring di tanah dan meraih katak itu. Setelah meraih katak tersebut, ia menempelkannya ke dahinya. Semakin banyak cairan hitam keluar dari katak itu. Cairan ini menutupi bisul-bisul di wajah bungkuk Meng dan masuk ke dalamnya. Akhirnya, seluruh katak berubah menjadi cairan hitam, yang diserap oleh bungkuk Meng. Punuk di punggung si bungkuk Meng tiba-tiba membengkak dan banyak bisul muncul di atasnya. Bisul-bisul ini menutupi seluruh punggungnya. Melihatnya sekarang, dia tampak mirip dengan katak. Si bungkuk Meng memejamkan matanya. Gas hitam berkumpul di dahinya dan membentuk pusaran. Kemudian dia tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya kini berbentuk segitiga. Mata itu memperlihatkan tatapan tanpa ampun. Saat si bungkuk Meng mengepalkan tinjunya, kilat hitam muncul dan bergerak di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara serak, teknik iblis kuno ini sungguh menakjubkan. Dengan menggunakan inti asal katak binatang spiritual berkualitas tinggi, aku mampu meningkatkan kultivasiku hingga puncak tahap akhir formasi jiwa. Kali ini aku akan mampu menerobos. Namun, harga yang harus dibayar terlalu mahal.
Jika aku tidak dipaksa ke dalam situasi tak berdaya ini, celaka. Dengan itu, dia perlahan berjalan keluar dari menara hitam. Saat dia keluar, kilat yang terbentuk dari gabungan indera ilahi tiba-tiba turun. Si bungkuk Meng, dengan mata tajam, memuntahkan gas hijau. Saat kilat indera ilahi memasuki gas hijau, kecepatannya sedikit melambat. Mengambil kesempatan ini, si bungkuk Meng melompat ke salah satu tornado. Tornado itu tiba-tiba berhenti berputar dan makhluk-makhluk kecil di dalamnya berpencar. Namun, mereka tidak bergerak jauh sebelum meledak. Darah mereka menghujani langit. Tatapan mata Hun Shebek Meng tampak tanpa ampun saat dia melompat ke tornado berikutnya. Namun tak lama kemudian, jutaan indera ilahi menyatu membentuk tombak yang melesat ke depan seolah akan menembus langit. Tombak ini meninggalkan banyak bayangan saat melesat melintasi langit. 1 detik masih di udara, detik berikutnya sudah mendekati si bungkuk Meng, meninggalkan dentuman sonik. Bahkan batasan uji coba bumi pun terpengaruh, mereka mengeluarkan raungan yang menggelegar. Tornado yang dialami Wang Lin berada jauh di belakang, sehingga tidak terlalu mempengaruhinya. Dia menatap sosok bungkuk Meng yang tidak manusiawi. Dia memberikan perhatian khusus pada tas yang disandangkan di pinggang bungkuk Meng. Adapun tombak indera ilahi, si bungkuk Meng hanya menatapnya sekilas sebelum membentuk segel dengan tangannya dan mengucapkan mantra yang rumit. Tiba-tiba, sebuah kuali kecil berkaki 4 yang diselimuti gas terbang keluar dari mulutnya. Saat kuali itu muncul, gas hijau tebal mulai menyebar keluar darinya. Tombak itu mendarat di kuali kecil tersebut. Tabrakan keduanya menciptakan gemuruh yang dahsyat dan gelombang kejut setebal 10 kaki dengan cepat menyebar. Bahkan tornado pun terpaksa melarikan diri. Mereka yang tidak cukup cepat terkena gelombang kejut. Semua makhluk kecil di dalam tornado itu berubah menjadi debu. Mata Wang Lin berbinar saat ia mundur bersama tornado lainnya, tetapi tatapannya masih tertuju pada si bungkuk Meng. Ia bahkan tidak berkedip sekalipun. Kuali kecil di udara itu patah menjadi 2 dan jatuh dari langit. Namun tombak yang mengenainya mulai berubah menjadi hijau, dimulai dari ujungnya. Tak lama kemudian, seluruh tombak itu menjadi hijau. Tombak itu bergetar sebelum hancur berkeping-keping menjadi indera-indera ilahi individual. Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Hampir setiap indera ilahi yang menjadi bagian dari tombak itu memiliki sedikit warna hijau. Warna hijau itu mulai menyebar dengan cepat dan hanya dalam beberapa detik semua indera ilahi yang menjadi bagian dari tombak itu menjadi sepenuhnya hijau. Saat kuali hijau itu terbelah menjadi 2, tubuh si bungkuk Meng tiba-tiba melemah. Dia batuk mengeluarkan beberapa tegukan darah esensi. Kuali hijau itu adalah harta hidupnya. Dengan menggunakan kultivasi formasi jiwa tingkat lanjutnya, dia mampu menggunakannya untuk menahan serangan lebih dari 1 miliar indera ilahi yang bergabung bersama, tetapi pada akhirnya terbelah menjadi 2. Si bungkuk Meng tidak punya waktu untuk merasakan sakit hati atas kehilangan itu. Matanya merah padam saat ia menatap cahaya ilahi hijau yang menyelimuti langit. Semua indera ilahi yang berwarna hijau meledak dan berubah menjadi energi spiritual. Begitu indera ilahi mereka hancur, tubuh mereka pun mati. Saat indera ilahi meledak, sejumlah besar tornado berhenti berputar dan makhluk-makhluk kecil di dalamnya jatuh dari langit. Si bungkuk Meng mengulurkan tangan dan memasukkan kembali kuali hijau yang telah patah menjadi 2 ke dalam tas penyimpanannya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, dan arah yang ditujunya kebetulan adalah tempat tornado Wang Lin berada. Pada saat itu, tornado raksasa itu mengeluarkan raungan yang menggelegar. Tornado itu tiba-tiba berhenti berputar, memperlihatkan makhluk terbang sepanjang 30 kaki. Ukurannya berkali-kali lebih besar daripada jenisnya yang lain, tetapi bagi Wang Lin, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan naga terpencil di terowongan itu. Saat makhluk itu meraung, ia melompat ke depan. Gelombang suara menyebar dari paruhnya yang tajam saat ia terbang. Kemanapun gelombang suara itu pergi,
ruang uji coba bumi menunjukkan tanda-tanda robekan. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya makhluk itu. Pada saat yang sama, semua tornado yang tersisa menyerbu ke arah Bungkuk Meng, terutama tornado yang berada di jalur yang dituju Bungkuk Meng. Mereka semua menyerbu maju, tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri saat mencoba menghentikan Bungkuk Meng. Indra ilahi, gelombang suara, dan berbagai serangan menghujani Bungkuk Meng. Namun, tidak satu pun dari mereka mampu menghentikan Bungkuk Meng. Setiap tornado hancur ketika Bungkuk Meng menabraknya. Namun, setiap kali ia bertabrakan dengan salah satu pusaran hitam itu, pusaran hitam di dahinya menjadi sedikit lebih redup. Ia diam-diam mengeluh dalam hatinya. Ia tahu bahwa peningkatan tingkat kultivasinya akan segera berakhir. Jika ia berhenti sejenak saja, ia akan dihantam oleh gelombang suara tornado raja. Memikirkan hal ini, ia terbang lebih cepat lagi. Wang Lin melihat bahwa pada saat makhluk raja itu mengeluarkan gelombang suara, ada kilatan cahaya yang keluar dari dahi makhluk itu. Ada jari emas yang mencuat dari dahinya. Dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, karena si Bungkuk Meng semakin mendekat. Mata Wang Lin berbinar saat dia mencibir dan menamparkan tas penyimpanannya. Urat naga tiba-tiba terbang keluar. Urat itu dengan cepat memadat dan menciptakan cabang-cabang yang juga memadat di sekitar tempat yang sama, membentuk tongkat tebal. Saat si Bungkuk Meng mendekat, tornado yang dialaminya berbalik arah. Di antara semua tornado lainnya, tornado yang dialaminya hampir tidak terlihat. Saat si Bungkuk Meng menerobos masuk, Wang Lin melemparkan tendon naga. Si Bungkuk Meng baru saja menerobos tornado ketika tiba-tiba ia menyadari fluktuasi energi spiritual yang tidak normal. Namun saat ini, area tersebut dipenuhi energi spiritual dari makhluk-makhluk yang telah mati, jadi kecuali jika ia memeriksanya dengan sangat teliti, sulit untuk mendeteksi secara pasti apa itu. Si Bungkuk Meng bertekad untuk melarikan diri, jadi meskipun dia menyadarinya, dia tidak terlalu memikirkannya. Si Bungkuk Meng tidak berpikir ada kultivator manusia lain di sini selain dirinya sendiri. Namun, ketika tiba-tiba ia merasakan kaki kanannya ditarik oleh kekuatan yang dahsyat, ekspresinya berubah drastis. Tanpa perlu menoleh, berkat pengalamannya, ia dapat mengetahui bahwa itu adalah harta sihir yang terbuat dari tendon binatang. Tidak mungkin makhluk kecil itu menggunakan harta sihir, jadi satu-satunya jawaban lain adalah bahwa itu adalah seorang kultivator manusia. Si Bungkuk Meng biasanya tidak terlalu peduli dengan harta karun semacam ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit energi spiritual untuk menghancurkannya dan menggunakan racun untuk meracuni penggunanya. Namun, saat ini ia dikelilingi oleh tornado hitam yang mengirimkan gelombang serangan indera ilahi dan gelombang suara tanpa henti. Ia sudah berjuang untuk menerobos dengan kekuatan terakhir energi spiritualnya. Terutama karena harta karun hidupnya telah hancur, ia berada dalam keadaan yang menyedihkan. Jika bukan karena kombinasi teknik iblis kuno dan katak itu, ia pasti sudah mati. Pada saat kritis ini, urat naga yang biasanya tidak berarti itu seperti rune kematian yang terukir di tubuhnya. Meskipun urat naga itu hancur di bawah kekuatannya, hal ini membuatnya terhenti sejenak. Hanya jeda singkat, tetapi cukup lama bagi gelombang suara untuk sampai ke punggungnya dan bagi serangan tornado di dekatnya untuk mendekat. Jerami tidak dapat membunuh unta, tetapi dapat menjadi titik kritis yang menyebabkan unta tersebut hancur hingga mati. Efek dari tendon naga itu seperti jerami. Saat si Bungkuk Meng terkena gelombang suara di punggungnya, ia batuk darah dan terlempar. Tepat pada saat itu, sebuah tornado raksasa melintas di dekatnya. Sebuah tangan muncul dari tornado itu dan meraih tas yang disandangkan di pinggangnya. Pada saat itu, si Bungkuk Meng samar-samar melihat menembus tornado. Dia melihat seringai mengejek Wang Lin. Dia menjadi marah dan batuk mengeluarkan seteguk darah lagi. Darah itu berubah menjadi gas yang akan membuat orang mual dan mengejar tornado tersebut. Setelah Wang Lin meraih tas penyimpanan,
dia memerintahkan iblis kedua untuk terbang secepat mungkin menuju pusaran tanpa ragu-ragu. Itulah pintu masuk ke ujian kedua. Adapun darah itu, terhalang oleh makhluk-makhluk kecil yang membentuk tornado. Namun, racun di dalam darah itu bukanlah hal yang sepele, dan karena Wang Lin selalu berhati-hati, dia melompat keluar dari tornado begitu terkena darah. Tepat di belakangnya ada dua iblis. Begitu Wang Lin mendarat, dia memasuki tanah dengan teknik melarikan diri dari bumi dan bergerak cepat ke depan. Adapun tornado itu, darah benar-benar menginfeksinya dan semua makhluk kecil di dalamnya mati. Meskipun banyak hal terjadi, semuanya terjadi sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, tas yang disandangkan di pinggang si Bungkuk Meng menghilang. Ketika si Bungkuk Meng terkena gelombang suara, tulang dan dagingnya mulai retak. Banyak bisul di punggungnya pecah, mengeluarkan cairan hitam berbau busuk. Makhluk kecil apapun yang menyentuh cairan hitam itu langsung mati. Pada saat itu, dia melihat serangan darahnya diblokir dan Wang Lin berhasil melarikan diri. Dia bahkan tidak merasa sedih karena tas penyimpanannya dicuri. Sebaliknya, dia dipenuhi keinginan yang kuat untuk membunuh Wang Lin. Jika bukan karena Wang Lin, dia pasti sudah berhasil melewati blokade ini dan mencapai ujian kedua. Namun, semua ini berubah karena kemunculan Wang Lin. Dengan kecerdasan si Bungkuk Meng, dia segera menyadari bahwa dia telah membuat jalan bagi Wang Lin selama ini. Dia bahkan menarik perhatian semua tornado. Jika tidak, dengan kultivasi formasi inti anak itu, bagaimana mungkin dia bisa melewati ujian pertama dengan selamat? Bersambung ke chapter 176. Terima kasih untuk rekan Daois dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Dao dapat segera menerobos kemacetan.